Selamat datang para sobat Novelmi. Selamat mendengarkan bab 3 novel Kontrak Rahim yang ditulis Hyunie Yunita dengan judul Gadis Berwajah Datar. Selamat mendengarkan. Semua terjadi dengan begitu cepat. Charlie tidak pernah mengira jika di ruangan tersebut sudah ada yang menempati. Merasa bersalah karena sudah mengganggu waktu pelanggannya, Charlie menunduk seraya meminta maaf. "Maaf, saya tidak sengaja," ucap gadis itu dengan nada datarnya, seperti biasa. "Haish, dasar pelayan bodoh, kalau mau masuk itu ketuk dulu pintunya." Christian, pria yang baru bangkit setelah jatuh terjungkal menimpa teman wanitanya itu pun, langsung menatap Charlie dengan raut wajah murka. Ia marah pada Charlie yang sudah mengganggunya. Ia dan Paula bahkan baru mulai saling bermesraan ketika kedatangan Charlie mengacaukan semuanya. Pintu ruangan di ruang VIP tersebut memang menggunakan pintu geser karena pemilik klub yang merupakan warga kenegaraan Jepang menginginkan klub miliknya harus bernuansa Jepang. Akibatnya, saat pintu itu digeser dari luar, orang yang bersandar pada pintu tersebut pasti akan terjatuh jika tidak bisa menahan keseimbangan tubuhnya. Charlie menelan ludah, meski raut wajahnya masih terlihat datar, tapi sekarang jantungnya sudah berdetak dengan sangat cepat. Charlie takut pria di depannya itu akan melakukan protes. Jika atasannya mengetahui hal ini, ia pasti akan kembali menerima siksaan. "Maaf tuan, saya tidak sengaja." Charlie kembali meminta maaf. Paula yang masih syok dengan apa yang baru saja terjadi, langsung bangkit sambil memperbaiki bajunya yang berantakan dan menampilkan gunung kembarnya yang sudah menjulur keluar. Wanita itu mengerucutkan bibirnya karena Christian sama sekali tidak membantunya berdiri. Paula kemudian menatap Charlie. Raut wajah kesal penuh amarah terlihat dengan sangat jelas dari wajah wanita itu. "Heh, kata maafmu tidak berarti apapun. Mana atasanmu? Panggil. Kamu akan aku laporkan. Kamu akan menyesal karena sudah melakukan hal ini pada kami. Akan kupastikan kamu dipecat malam ini juga." Paula membentak dengan sangat keras. Ia berniat untuk melaporkan Charlie pada atasannya, agar gadis itu segera dipecat dari pekerjaannya. "Aku akan sangat bersyukur jika mereka memecatku. Dengan begitu aku bisa keluar dari tempat sialan ini." Dalam hati Charlie membatin. Charlie sama sekali tidak takut dengan ancaman Paula. Yang ditakutkan oleh gadis itu hanyalah dirinya yang pasti akan kembali disiksa. Siksaan yang ia terima sangat menyakitkan. Orang-orang di klub itu pasti akan menyiksanya hingga tubuhnya penuh dengan luka lebam. Itu sangat mengerikan. Membayangkannya saja sudah membuat tubuh Charlie merinding ketakutan. Ia tidak ingin kembali penerima penyiksaan seperti itu. "Hei, kamu tuh Lia. Cepat Pang." Paula langsung menghentikan ucapannya ketika Christian tiba-tiba membuka mulut. "Apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa kamu berada di sini?" tanya Christian yang kini menatap Charlie dari atas sampai bawah dengan kedua tangan dilipat di depan dada. Dengan wajah datar yang masih menunduk, Charlie melirik Christian. "Mau bersihkan ruangannya, Om." Gadis 17 tahun itu menjawab dengan jujur. Wajah Christian yang awalnya datar, langsung berubah kesal ketika mendengar kata "Om" yang disebutkan oleh Charlie. Dengan menahan rasa kesalnya, pria itu langsung menatap Paula yang sekarang mulai kembali bergelantungan di lengannya seperti anak monyet saja. "Apa wajahku terlihat sangat tua?" tanya Christian pada teman kencannya itu. Paula pun seketika itu juga langsung menggelengkan kepalanya.
Tentu saja tidak. Wajahmu terlihat sangat tampan dan baby face. Kamu sangat menggemaskan. Paula menjawab dengan jujur, lalu mengalihkan pandangannya pada Charlie, menatapnya dengan emosi yang sudah tidak lagi tertahan. "Heh bocah, enak saja manggil pacar aku Om. Udah bosan hidup kamu ya," bentak Paula. Christian mengernyitkan dahinya. "Sejak kapan kami pacaran?" pikirnya. "Maaf Tuan." Tidak ingin mendapatkan masalah, Charlie buru-buru membungkukkan badan, meminta maaf untuk yang kesekian kalinya. Christian yang dongkol langsung melihat ke dalam ruangan, memastikan apakah di dalam sana memang harus dibersihkan atau tidak. Ternyata benar, di meja yang ada di ruangan itu masih tersisa banyak sekali gelas bekas, mungkin bekas dari pengunjung sebelumnya. "Hes, ruangannya kotor sekali." Christian paling tidak suka dengan ruangan yang berantakan. Ia kembali menatap pada Charlie dan meminta gadis itu segera membersihkan ruangan tersebut. "Cepat bersihkan ruangannya," perintah Christian. Charlie mengangguk lalu masuk ke dalam ruangan ketika Christian memberinya jalan. Pria itu berdiri di depan pintu menunggu Charlie menyelesaikan pekerjaannya. Seharusnya dilaporkan pada atasannya, biar dia langsung dipecat. "Kenapa kamu membiarkannya tetap ada di sini?" keluh Paula. Ia merasa keberatan, tidak suka dengan sikap Christian yang malah membiarkan Charlie melakukan pekerjaannya. Christian menatap Paula dengan tatapan sebal. Ia kesal dengan sikap gadis itu yang menurutnya sangat berisik. Sengaja mengabaikan Paula, Christian fokus memperhatikan Charlie yang mulai membersihkan meja yang ada di sana. Wajahnya terlihat sangat familiar, pikir Christian. Tidak ingin berlama-lama berada di ruangan itu, dengan cepat Charlie melakukan pekerjaannya. Ia membereskan piring dan gelas minuman yang berserakan, lalu membersihkan mejanya agar kembali bersih dan kinclong. Kursinya juga dibersihkan, jangan hanya mejanya, perintah Christian ketika Charlie sudah selesai membersihkan meja. Charlie menoleh, menatap Christian dengan wajah datarnya lalu mengangguk dan mulai membersihkan kursi, seperti yang diperintahkan oleh Christian. Ia tidak ingin membuat banyak masalah, lagi pula ia memang akan selalu membersihkan kursi seperti ini setiap kali membersihkan ruangan. "Lantainya juga jangan lupa dipel, aku tidak suka melihat ruangan yang kotor." Christian kembali memberi perintah, membuat Charlie hanya bisa menghela nafas pendek lalu melakukan apapun yang diperintah oleh pria itu. "Aku sudah tahu, tanpa perlu kamu suruh juga aku pasti akan melakukannya. Kenapa pelanggan yang satu ini cerewet sekali?" batin Charlie berteriak kesal. Christian yang masih berdiri di depan pintu tersenyum miring ketika melihat bagaimana Charlie melakukan pekerjaan yang ia minta. Entah kenapa ia merasa senang melihat gadis kecil itu menuruti semua yang ia katakan. Ada banyak pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Ketika melihat Charlie yang terlihat masih bocah, Christian penasaran mengapa gadis itu bisa bekerja di tempat seperti ini. Ia juga penasaran mengapa gadis secantik itu bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Jika dia bekerja sebagai wanita malam, Christian sangat yakin kalau gadis itu pasti akan mendapatkan pelanggan dan uang yang lebih banyak. Christian juga penasaran dengan ekspresi yang diperlihatkan oleh Charlie. Sejak tadi gadis itu tidak berekspresi sama sekali. Ia selalu memasang wajah datarnya. Bahkan saat Paula memarahinya atau dia yang membentaknya, ekspresi gadis itu tetap datar. Ekspresi yang cukup membuat Christian merasa kesal.
ia tidak pernah bertemu dengan gadis sedingin dan sedatar ini sebelumnya. Sangat menyebalkan, baru kali ini aku melihat ada gadis dengan ekspresi wajah robot seperti itu. Kirstian membatin. Pria itu terus memperhatikan Charlie dari atas sampai bawah. Tidak ada yang menarik dari tubuh yang sangat kurus dan juga mungil tersebut, kecuali wajahnya yang cukup manis. Charlie berbalik, dia sudah selesai membersihkan semua ruangan dan mulai bersiap untuk pergi. Ruangannya sudah bersih, silakan menikmati waktunya. Charlie menundukkan kepalanya lalu berpamitan, ia sudah selesai melakukan semua pekerjaannya. Dengan langkah pelan, Charlie mulai berjalan keluar dari ruangan. Ia ingin secepatnya pergi dari tempat itu. Hei! Tapi suara Kirstian yang memanggilnya langsung membuat Charlie berhenti melangkah. Tepat ketika ia berada di depan pintu, Charlie menoleh, menatap kedua bola mata Kirstian secara langsung. Ada apa? Mau kemana kamu? Tanya Kirstian dengan nada yang sedikit tinggi, sengaja agar Charlie takut padanya. Keluar, tugasku sudah selesai. Anehnya, tanpa ada sedikit pun ekspresi ketakutan yang diperlihatkan oleh gadis itu, wajahnya tetap datar meski Kirstian membentaknya. Menarik, bocah mungil ini sangat menarik sekali. Kirstian membatin. Sebuah seringaian muncul di wajah Kirstian, membuat tubuh Charlie seketika itu juk langsung merinding saat melihatnya. Kirstian menyingkirkan Paula yang menempelinya lalu berjalan mendekati Charlie, mengangkat dagu gadis itu agar ia bisa melihatnya wajah Charlie dengan lebih jelas. Tugasmu belum selesai, kata Kirstian dengan bibir yang menyeringai seram. Charlie menelan ludah, menatap Kirstian dengan jantung yang berdetak dengan sangat hebat. Ya Tuhan, apalagi ini? Batin Charlie berteriak. Ini akhir dari bab 3 novel Kontrak Rahim. Kamu suka novel ini? Novel ini juga bisa dibaca di Novelme. Unduh aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan Apple App Store.